Suara saya bisa kedengaran jelas, teman-teman? Ya, kedengaran Pak, kedengaran. Oke, siap, Pak. Sementara kita masih bersembilan ya, teman-teman. Kita nanti sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke. Malam ini saya akan angkat tema yang ada di sini, teman-teman. Membangun sebuah keyakinan untuk keputusan trading. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah join di webinarnya STA. Webinar ini akan kita adakan setiap hari Senin, teman-teman ya. Jadi tiap hari Senin saya akan kasih materi tentang bagaimana sih perjalanannya untuk teman-teman makin makin yakin atau makin mendalami tentang trading. Karena kembali lagi saat Anda sudah hadir di sini, ya, saya yakin bahwa Anda sudah punya gambaran ke depan bahwa trading itu akan menjadi salah satu keseharian teman-teman, ya, akan jadi kesehariannya Anda semua di sini. Jadi saat Anda sudah punya pemikiran seperti itu, saya menyarankan untuk Anda sudah terlanjur masuk ya teman-teman. Jangan sampai keluar tanpa hasil. Tetapi kalau bisa teman-teman di sini sudah terlanjur masuk ya diperdalam, diperjelas, kalau bisa ya dibikin lebih expert. Nah, oke, dari 12 orang di sini termasuk saya ya. Pernah nggak sih teman-teman merasa waktu mau entry posisi atau mau masuk posisi itu Anda semua ngerasa "Hmm, sepertinya kok belum saatnya ya. Sepertinya kok masih begini ya. Sepertinya kok nanti dulu ya." Jadi saat Anda mau masuk market, Anda punya keraguan yang cukup besar. Ya, ada teman-teman yang merasakan hal itu. Anda mau entry market masih sering ragu. Boleh respon ya teman-teman ya. Teman-teman Banyak, bisa Pak. bisa Banyak. banyak ya Mas ya. Oke, ini terutama contoh hari ini, hari Senin, di mana tidak ada news hack impact. Mm-mm. Market libur. Marketnya hari ini nggak libur. Cuman kan retest ya, barusan call retest 19.10 sampai ke 19.06 tadi itu. Iya, goal nggak ada news tapi impact-nya besar gitu maksudnya. Iya, betul sekali. Oke, lalu keraguannya di Nah, mana? keraguannya kan gini, itu kan mencoba menguji 1900 bener ya, 1900 karena kan di situ kan banyak permintaan sebenarnya tuh. Tapi sekarang kemantul lagi Itu kalau di H1 ya Mas, di paling ya. kiri itu ada demand. Oke, oke teman-teman.
karena ini webinar ya, ini bukan bukan tempat untuk kita berdiskus dua arah. Nanti mungkin akan saya bikin jadwalnya untuk kita berdiskus dua arah. Oh, siap-siap. Ya, saya cuma pengen tahu keraguan seperti apa yang sering timbul di teman-teman. Takutnya kalau masih turun atau masih naik gitu. Oke, saya tampung dulu. Masih dengan Mas siapa ini? Mas Alvan. Oke, salam kenal Mas Alvan. Ya, selamat siang. Selamat malam. Oke, ragunya kalau masih turun. Lalu tadi yang saya tanyakan ke Mas Santo, ragunya di mana? Ya, jadi saya tanyakan ragunya di mana? Apa yang membuat ragu? Oke, yang membuat keraguan itu adalah ini loh, Pak. Contoh retest seperti yang barusan terjadi itu. Seharusnya kan jika benar itu ya, jika benar itu eh, dolar menguat, ya seharusnya kan terjadi penerusan. Seharusnya itu. Namun kan ya seperti ini barusan terjadi kan akhirnya ini reversal lagi. Tuh. Oke. Nah, teman-teman kalau saya mau bilang ya, saat kita bicara tentang market seharusnya, itu kan menurut kita, ya teman-teman. Itu menurut sudut pandangnya kita, ya. Itu menurut sudut pandangnya kita. Saya ulangi lagi, kalau kita bicara seharusnya, itu kan sudut pandangnya kita. Seharusnya itu adalah ekspektasi kita, teman-teman ya. Tetapi market itu kan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapin. Nah, sekarang di kondisi ini, misalkan teman-teman ragu dengan gold. Ragu dengan gold, nah apa dulu yang akan Anda kerjakan, teman-teman? Ini downtrend, masa Anda mau buy? Oke, Oh, biasanya ya Pak, kalau ada yang entry buy, itu kemungkinanku nyari yang pucuk biar nanti bisa swing. Biasanya oke. Kita tahu itu pucuk atau enggak dari mana, Mas? ya biasanya itu insting biasanya gitu. Oke. Nah, ini teman-teman, insting ya. Insting sama feeling sama nggak, teman-teman? Sama, Pak. Sama, Sama. Oke. sama ya. Kalau Anda trading masih pakai insting atau feeling, sebaiknya bagaimana, teman-teman? Tutup, tutup, tinggalkan kalau pakai feeling. Sebaiknya Anda withdraw malam ini juga. Ya, Betul sekali, betul. ya. Kalau Anda masih trading sampai hari ini pakai insting, saya minta tolong Anda withdraw akun Anda malam ini juga. Ya, saya minta Anda withdraw. Why? Karena market itu nggak bicara hanya tentang insting, teman-teman. Ya, oke. Kita back ke sini, kembali ke sini. Ya, teman-teman. Waktu kita bicara tentang keyakinan dalam pengambilan keputusan dalam trading, banyak hal yang bikin nggak yakin. Salah satunya itu tadi, kita entry pakai feeling. Ya, kita ragu apakah ini harga sudah bagus atau belum. Ya, teman-teman. Tadi ada dari Pak Victor, ragunya harga sudah bagus atau belum. Kita nggak akan tahu, teman-teman. Harga itu bagus atau tidak. Ya, cuman yang saya bisa bilang begini. Saya kasih gambaran ya, teman-teman. Oke, ini trennya apa, teman-teman? Yang sebelah kiri.
Downtrend. Downtrend, Pak. Yang kiri downtrend. Ya. Dan Anda melihat harga itu sudah turun cukup banyak, Pak. Harga turun dari sini sampai ke level ini. Harga turun sudah cukup banyak. Ya, teman-teman. Berarti mungkin sudah dong saatnya kita untuk buy. Ada yang berpikiran seperti itu, teman-teman? Ada yang berpikiran Banyak. seperti itu? Banyak. Oke, berapa orang di sini yang berpikiran saat harga sudah turun banyak, Anda akan buy? Seringnya gitu sih, Pak. Oke, trennya ini turun, teman-teman. Turunnya berapa? Turun banyak. How much? Ya, berapa jumlahnya? Banyaknya itu seberapa? Market itu naik banyak, turun banyak, itu konkretnya kayak gimana sih, teman-teman? Gak bisa dibilang begitu. Tren turun banyak, dan harga sudah turun cukup banyak, ya, teman-teman ya. Anda mau buy. Saya minta tolong, Anda harus mengerti bahwa saat keadaan tren turun ini, yang sepertinya harga sudah turun banyak, ini nanti bisa dilanjut, Mas Yan, turun lagi. Ya, Anda beli di sini, teman-teman, sudah turun banyak, Pak. Ini bisa turun lebih banyak lagi, teman-teman. Oke. Lalu, harga sudah naik, Pak, cukup banyak. Saya mau sell. Ya. Nah, ini kalau harganya ini belum terjadi sebuah reversal, dia masih akan naik lagi, teman-teman. Oke. Malam, Om Angga. Siap, Pak Tovan. Nah, jadi saya minta tolong sekali lagi, Anda lihat harga turun banyak atau naik banyak. Please. Itu adalah sebuah tren yang jangan dilawan. Itu adalah sebuah tren yang jangan dilawan. Oke. Saya nggak berhenti-berhentinya bikin video di YouTube, dan saya selalu bilang bahwa market itu menciptakan banyak gelombang, teman-teman. Impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif, korektif. Ya. Yang Anda harus ikuti apa? Ya, impulsifnya kemana? Ya. Impulsifnya kemana? Ini impulsif. Setelah itu apa? Anda tunggu korektifnya. Oke. Ada impulsif lagi, Anda tunggu korektifnya. Kita nggak bicara harga sudah naik banyak atau turun banyak. Ya, teman-teman. Karena sudah turun banyak pun bisa makin turun lagi. Bisa makin rendah lagi. Oke. Di sini mungkin berpikiran dari H1. Ya. Dari H1, ini price sudah turun cukup banyak. Ya, anggap saja Anda melihatnya dari sisi ini. 1954 sudah turun ke sini, 1907. Tapi kalau Anda lihat dari daily, penurunannya apa sudah cukup layak? Penurunannya apa sudah cukup layak? Belum tentu, teman-teman. Jadi ubah subjektivitas Anda melihat market. Jangan bicara lagi naik banyak, turun banyak. Tapi bicara tentang apa, teman-teman? Bicaralah tentang apa? Atau berpikirlah tentang apa? Subjektivitas. Tentang tren. Ya. Berpikirlah dari sudut pandang tren. Dimanapun Anda cari, di Google misalkan ya, teman-teman. Anda mau cari before we trade, sebelum kita trading. Ya, kembali lagi, ini sudah sering saya sampaikan lagi. Yang keluar itu ya bentuk-bentuk begini, teman-teman. Before you trade,
trading flowchart sebelum Anda trade. Ya. Selalu mereka bilang apa? What's the trend? Before you trade, Anda harus tahu what's the trend. Oke. Jadi nggak ada urusan dengan harga sudah naik banyak, turun banyak, nggak urusan. Tapi yang Anda urus adalah ini, bullish atau bearish, atau sideways. Guide to plan trade sama, bullish, sideways, bearish, lagi, before you trade. Ya teman-teman. Baliknya tetap itu lagi. Before you trade, bullish, sideways, bearish. Mana yang nampak? Oke, ya. Ini tentang sebuah mindset dan kebiasaan yang harus Anda rubah. Memandang sesuatu jangan dari satu sisi. Lihatlah dari sisi-sisi yang lain. Siap. Clear ya teman-teman? Nah, kita masuk ke materi. Membangun keyakinan dalam pengambilan keputusan trading. Oke. Semoga bermanfaat kata-kata saya tadi ya. Kenapa hal ini penting teman-teman? Keyakinan dan kepercayaan diri adalah aspek sangat penting ya. Mereka memainkan peran utama dalam membentuk mentalitas. Ingat, membentuk mentalitas dan sikap yang diperlukan untuk berhasil dalam dunia trading yang dinamis dan beresiko tinggi. Ya. Oke. Saat Anda nggak percaya diri, Anda akan terombang-ambing di market. Padahal market itu dinamis dan beresiko tinggi. Anda harus tahu, Anda masuk di pasar forex itu resikonya sudah tinggi. Anda pernah dengar nggak sih, orang yang deposit cuman $100, dia kehilangan uang di pasar forex bisa sampai $5.000. Pernah teman-teman? Mohon respon. Pernah, Pak. Pernah ya teman? Ya Mas ya. Oke. Karena penasaran deposit terus. Nah, mungkin beliau tidak menyadari bahwa market itu berisiko tinggi. Apalagi market gold. Jujur, saya lebih saran ke teman-teman yang lagi belajar, Anda fokus ke forex, euro, pound sterling, Aussie, New Zealand. Ya, itu dulu, dikuasai dulu. Baru kita ke yang lain. Ya. Nah, masalah mentalitas dan sikap ini berpengaruh ke sini, teman-teman. Pengambilan keputusan yang rasional. Keyakinan diri membantu membuat keputusan yang lebih rasional dan terinformasi. Oke, percaya pada analisa Anda dan rencana trading, Anda cenderung lebih mampu menghindari keputusan yang impulsif, yang mungkin didorong oleh emosi. At least Anda lihat news, harga lari ke atas. Ya, Anda nggak ngikutin plan trading yang tadi. Tahu-tahu Anda buy di atas. Harga turun, teman-teman. Itu jadi nggak rasional. Pada plannya Anda tadi bukan itu. Ya, plannya bukan itu. Dan informasi yang sudah Anda siapkan jadi salah kaprah, teman-teman. Betul Pak Tovan? Karena forex pergerakannya lebih landai daripada gold. Ya, kalau Anda langsung ke gold, takutnya teman-teman yang awal-awal baru belajar ini bisa banyak kena masalah dari segi money management, belum siap mungkin. Dari segi psikologis juga belum siap menghadapi market yang volatilitas tinggi. Siap. EU lebih well lah pergerakannya. Ya teman-teman. Jadi yakin dalam
trading plan itu bagus karena akan bikin Anda rasional. Ya sudah, yakin sama plan ya Anda nggak akan bikin plan yang tidak terstruktur. Benar-benar plan yang bagus saja yang Anda ambil. Nah, lalu kenapa penting kepercayaan diri? Mengatasi ketidakpastian. Ya, pasar keuangan penuh ketidakpastian. Oke, teman-teman. Seperti tadi dia break ke bawah gold. Entah continuous, entah reversal, saya nggak ngerti, belum kelihatan. Ya, tapi kita jadi punya patokan. Bagaimana sih kalau market itu mau reversal? Gimana sih market itu kalau mau lanjut? Ya, seperti biasa. Oh, berarti masih continuous. Oh, kalau begini berarti sudah mau reversal. Selesai. Anda punya plan, Anda punya rencana, Anda sudah punya gambaran. Ya, membuat trader tetap tenang dan fokus bahkan saat menghadapi pasar yang sulit atau tidak terduga. Nah, jadi keyakinan itu saat Anda yakin dengan plan Anda akan fokus ke situ. Anda akan fokus ke sana, teman-teman. Misalkan, ya, Nasdaq ini saya punya area pantau di sini, teman-teman. Dan ini menjadi sebuah plan saya. Saya punya plan di sini. Oke, berarti ya sudah, saya akan berfokus di area pantau ini. Waktu harga di sini bergejolak minta ampun nggak karuan, ya saya akan biarin aja. Toh saya tahu, saya harus fokus kemana? Ini. Harganya berapa? Ini 14.805. Ya, berarti stop loss saya nanti di berapa? Kalau saya sudah masuk, mungkin di bawahnya ini. Ya teman-teman. Jadi saat Anda sudah punya plan, Anda jadi tenang. Tenangnya kenapa? Anda sudah punya area sendiri. Anda sudah punya tempat untuk mantau harga sendiri, teman-teman. Dan Anda fokus di sana. Anda fokus di sana. Oke. Jadi kenapa penting untuk membuat diri Anda ini yakin? Biar Anda rasional, biar Anda jauh dari ketidakpastian market yang memang nggak pasti. Ya. Yang ketiga, teman-teman. Keyakinan diri membantu dalam mengelola emosi. Kembali lagi emosi. Karena jujur, emosi itu nempel di diri kita. Ya teman-teman. Emosi itu nempel di diri kita. Dan itu menyatu dengan otak kita. Perasaan dan otak, emosi itu menyatu jadi satu. Kadang-kadang kita nggak bisa misahinnya itu, teman-teman. Karena jaraknya terlalu tipis, terlalu dekat, nempel. Jaraknya terlalu tipis sekali. Jadi kembali lagi, emosi menjadi hal yang paling penting untuk Anda atur. Ya, trader yang percaya pada rencana dan analisanya akan lebih mampu menjaga emosi tetap terkendali. That's why kenapa teman-teman di grup ini, ya, di grup STA, channel STA, sekarang saya jarang kasih signal. Signalnya nggak begitu banyak. Saya lebih fokus ke forecast market. Ya, dengan tujuan apa? Biar teman-teman kalau punya plan itu nggak terdistract sama plan yang saya kasih. Ya teman-teman, tujuannya itu. Karena takutnya kalau Anda mungkin begini, wah ini Pak Megan punya plan sell, padahal saya punya plan buy. Emang terus saya yang benar teman-teman? Enggak juga. Emang terus pasti saya yang dapat profit? Enggak juga teman-teman. Ya, jadi that's why kenapa teman-teman harus yakin pada apa yang Anda gambar. Ya, jangan sampai kedistrak sama orang-orang di sekeliling Anda, termasuk saya. Tidak terkecuali ya teman-teman. Oke, ada mungkin teman-teman yang punya grup, entah itu grup apapun, dan Anda join di sana. Tapi kadang-kadang Anda merasa bingung,
Aduh, ini pada bilang buy, ini ya satunya bilang sell, satunya bilang wait and see. Anda yang membaca grup itu pusing sendiri. Belum nanti salah satunya posting profit, gini begitu. Belum satunya nanti bicara trading itu spekulatif, bicara trading itu gini gitu. Itu kan bikin kacau, teman-teman. Nah, saran saya untuk teman-teman yang belum stabil, ya, Anda bisa keluar dari grup satu persatu. Kalau grup itu memang nggak bikin Anda berkembang, teman-teman. Cabut aja, ya. Tingkatkan value-nya Anda dulu. Baru nanti Anda join ke sana ke sini tanpa kedistrak sama sekali. Saya mau tanya dulu, ada yang punya grup dan malah keganggu karena kebanyakan orang-orang share biru-biru, share postingan profit? Ada ya Pak? Kalau memang Anda terganggu, mendingan leave Mas. Ya, mendingan leave karena Anda harus memperkuat basicnya dulu. Ya, baiknya keluar. Bukan kenapa-kenapa, karena itu nanti mendistrak Anda, teman-teman. Mendistrak Anda. Oke. Kecuali jika grup itu memang benar-benar bicara tentang edukasi, belajar, dan pembelajaran ya. Bukan yang sharing-sharing apa profit-profit begitu ya teman-teman. Oke. Jadi setelah tadi, karena Anda yakin Anda lebih rasional, Anda bisa mengatasi ketidakpastian. Yang ketiga, Anda bisa mengendalikan emosi. Karena Anda yakin dengan plan Anda. Saya yakin dengan plan saya Nasdaq, makanya saya nggak akan melakukan hal lain selain saya pantau di sini. Oke. Nah, pengembangan rencana trading yang lebih solid, teman-teman. Keyakinan membantu trader untuk merancang trading yang lebih baik, mengikuti strategi dengan konsisten, ya, menghindari perubahan rencana yang seringkali merugikan. Siapa Tovan? Ya, keluar dari area yang ini tadi sering berubah-berubah. Teman-teman pernah, misalkan begini, ini Anda sudah punya rencana buy di sini, teman-teman. Harga itu masuk ke sini, teman-teman. Anda mau buy di sini, tiba-tiba Anda jadi sell. Pernah, teman-teman? Anda mau buy, jadi sell malahan. Pernahkah? Saya sudah tahu saya akan buy di area itu. Sampai tempatnya Anda malah berbalik, teman-teman. Anda jadi sell. 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, mungkin saya masih seperti itu, teman-teman. Ya, saya punya rencana sudah mau buy, malah saya balik jadi sell. Karena apa? Ya itu tadi, karena saya terlalu melihat market secara subjektif. Ya, sekilas saja saya melihatnya. Nah, apalagi karena signal orang. Takutnya lagi kalau ternyata kita yang benar, teman-teman. Takutnya lagi kalau ternyata kita yang benar. Ya, oke. Lalu saat Anda yakin, teman-teman, poin kelimanya adalah recovery. Ketika mengalami kerugian, memiliki keyakinan diri yang kuat. Sorry teman-teman, anak saya kabur. Ya, ketika mengalami kerugian, si trader memiliki keyakinan diri yang kuat untuk membantu trader tetap tenang, fokus pada tujuan jangka panjang. Ya, keyakinan ini memungkinkan mereka untuk belajar dari kesalahan dan melanjutkan tanpa terlalu terpengaruh secara emosional. Jadi, sebuah trade
atau satu trade itu tidak menggambarkan trading Anda ke depannya. Saat hari ini Anda kena stop loss, teman-teman, bukan berarti tradingmu nanti atau besok itu akan kena stop loss lagi. Ya, hari ini TP, belum tentu besok kena TP lagi, bisa jadi kena stop loss. Jadi teman-teman, please tetap yakin dan Anda fokus ke tujuan jangka panjang. Karena kalau Anda bicara tentang trading di sini, ini bukan jangka pendek. Bukan berarti sekali trading begitu Anda salah, oh ya sudah, saya nggak cocok di sini. Belum tentu juga. Ya, jadi keyakinan akan membawa 5 hal yang baik ya teman-teman. Pengambilan keputusan yang rasional, mengatasi ketidakpastian, kendalikan emosi Anda, rencana trading yang lebih baik, dan ini tadi, recovery. Oke, recovery. Saat Anda yakin, Anda berarti bisa melakukan recovery. Saat Anda sudah yakin terhadap tradingnya Anda, ada hal yang timbul dari situ, teman-teman. Ya, performa Anda akan lebih baik. Anda akan lebih percaya pada analisa dan strategi Anda, teman-teman. Ya, dan bisa ambil keputusan yang lebih baik dan konsisten. Ini nanti PDF akan saya share. Ya, manajemen resiko yang lebih baik. Keyakinan ini membantu trader untuk mematuhi rencana trading mereka dan mengikuti aturan manajemen resiko yang disiplin. Kebanyakan orang tidak yakin di trading mereka karena apa? Resiko yang Anda tidak tahu seberapa besar. Anda punya duit 1.000, Anda depositkan. Aduh, saya mau buy gold ini. Tapi saat Anda nggak tahu risk manajemennya berapa, atau berapa yang akan Anda resikokan, Anda biasanya jadi nggak yakin, teman-teman. Gimana kalau $1.000 nanti langsung habis? Gimana kalau $1.000 nanti tiba-tiba tergerus dan hilang? Gimana, dan gimana? Berbeda dengan saya punya 1.000, saya akan resikokan berapa? 2% kah? 1% kah? Itu jadi lebih baik, teman-teman. Anda lebih yakin. Oke lah, toh saya misalkan hilang 1% kok dari $1.000. Berapa? $10. Anda masih bisa menanggungnya. Ya. Jadi yang dipengaruhi adalah performa, lalu manajemen resiko, pengambilan keputusan yang lebih bijaksana, ya, mengurangi pengaruh emosi negatif. Sekali lagi di sini kita bicara tentang emosi, teman-teman. Ya. Lalu poin keempat, ketahanan terhadap kerugian. Trader yang memiliki keyakinan diri yang kuat cenderung lebih mudah pulih dari kerugian dan terus berusaha untuk belajar dan memperbaiki diri. Ada di sini teman-teman yang begitu kena stop loss, Anda langsung sedih, hopeless, rasanya nggak karuan, tidur nggak enak, makan nggak enak, dipanggil istri marah-marah. Ada yang seperti itu? Langsung mulus-mulus, Pak. Mules-mules, berarti perlu sedia counter pain. Ada ya, Mas? Oke, teman-teman, berarti yang mungkin masih ada perasaan seperti itu, kena SL pusing, kena SL sudah hopeless, Anda perlu journaling lagi, teman-teman. Ya, journaling Anda bangun dari sebulan, 2 bulan naik ke 3 bulan, 3 bulan ke 6 bulan, 6 bulan ke setahun. Dari recap setahun itu hasilnya bagaimana? Mungkin ada 100-200 transaksi, Anda bisa evaluasi itu. Oh, dalam setahun 200 transaksi,
saya benar 120, 80-nya salah. Oke. Karena kita bicara jangka panjang. Kalau sudah nggak begitu berarti ini sudah mulai menjadi lebih stabil ya Pak ya. Ya. Jadi saat tidak tahan terhadap kerugian, teman-teman harus bangun lagi yang namanya trading journal. Nah, belum bisa konsisten di jurnal. Saya minta tolong Mas. Berarti mulai besok atau mulai malam ini kalau Anda trading, saya minta Anda capture. Plannya Anda capture. Ya, plannya Anda capture, setelah Anda capture, lalu setelah plan itu terjadi atau berjalan, Anda capture lagi. Hasilnya benar atau salah. Kalau salah direview, kalau benar direview. Kenapa benar, kenapa salah. Karena begini Mas, Anda sudah kadung, ya sudah terlanjur nyemplung di dunia trading. Dan Anda sudah trading. Sayang kalau nggak diasah sekalian ini pisau. Bikin tajam sekalian pisaunya. Daripada Anda menyerah dengan keadaan tumpul. Ya, buat tajam pisau Anda daripada Anda menyerah dalam keadaan tumpul. Oke, sudah tumpul, menyerah lagi. Kan babak belur ya teman-teman. Nah, keyakinan dapat memengaruhi hasil trading. Dan membuat kepercayaan diri dalam menghadapi perubahan pasar. Ya teman-teman, pasar itu selalu berubah. Sedetik ini turun, sedetik nanti naik. Ya, kemarin trennya turun, besok trennya sudah berubah. Dia reversal. Waktu reversal, belum reversal juga. Ternyata sideway dulu. Saat Anda sudah punya keyakinan dan sudah punya metode yang bisa Anda pertanggungjawabkan, ya, Anda akan tetap tenang. Dan Anda akan bisa beradaptasi dengan perubahan tanpa terpengaruh emosional. Ya teman-teman. Oke. Ya. Jadi kepercayaan diri terhadap diri Anda sendiri, terhadap metode Anda, terhadap sudut pandang Anda itu sangat penting. Ya teman-teman. Karena apa? Emosi Anda tidak gampang naik turun. Terlanjur nyebur, susah untuk melepaskan. Sebenarnya bukan susah untuk melepaskan ya Mas. Karena kalau bicara susah untuk melepaskan berarti ini adiktif. Seperti saya adiktif itu terhadap apa? Rokok teman-teman. Jangan buat trading itu adiktif teman-teman. Karena itu satu hal yang agak beresiko ke depannya. Kenapa saya bilang beresiko? Jadi Anda merasa kalau nggak trading nggak enak. Kalau saya nggak ngerokok nggak enak. Ya teman-teman. Tapi jangan bikin trading ini adiktif. Karena kadang-kadang nanti saat level adiktif Anda makin tinggi, Anda bisa berpikiran kalau nggak ada posisi nggak enak. Itu repot lagi. Ya. Jadi bukan bahasa yang terlanjur nyebur susah melepaskan masaran saya. Terlanjur nyebur, ya sudah. Menyelam yang lebih dalam. Tapi dengan preparation yang lebih matang. Setuju Pak Taufan? Sudah bertahun-tahun belajar, tapi kok jangan berhentilah. Ya. Tapi dipertajam lagi. Jangan sampai tumpul. Nah itu Mas. Banyak yang sehari nggak open kayak kurang itu. Itu dihindari kalau itu Mas. Ya teman-teman. Jadi keyakinan diri itu cukup mempengaruhi hasil trading Anda teman-teman. Ya.
Dengan demikian memahami pentingnya keyakinan dan kepercayaan diri dalam trading serta bagaimana keduanya dapat mempengaruhi hasil trading, ya. Membantu trader membangun mentalitas yang lebih kuat, ketahanan tadi ya teman-teman ya, dan berhasil dalam lingkungan yang dinamis seperti pasar keuangan. Sudah apa namanya teman-teman, tempat Anda mencari uang ya, trading ini tadi ya, itu sangat dinamis dan berisiko tinggi. Jangan masukkan diri Anda di grup-grup yang terlalu banyak noise, teman-teman. Jangan libatkan diri Anda di grup-grup yang banyak noise. Karena takutnya performa Anda yang tadi sudah beberapa step ke depan itu bisa drop. Ya, Anda bisa drop. Karena ya tadi, dari faktor lingkungan, teman-teman. Oke. Nah, ini kepercayaan diri juga, Mas. Ini PD-nya harus ditingkatkan berarti. Ya, journaling. Ini penting ini, Mas. PR ya, Mas. Mas Nurhuda. Oke. Nah, ini sekarang kita bicara cara ngatasinya ya, teman-teman. Kalau Anda masih ragu, masih nggak yakin, berarti kan kita harus melakukan sesuatu yang lebih. Siap, Mas. Ya, Anda belajar, anggap aja Anda masih di SD, SMP, atau SMA, ulangan lah ya, ulangan atau lagi tes, teman-teman punya nilai yang jelek, berarti kan harus diasah lagi, harus dipertajam lagi belajarnya. Dan pasti itu butuh effort yang lebih besar lagi juga, teman-teman. Jadi kalau kita mau berubah, mau tidak mau, kita harus paksa diri kita. Besi mau dibikin melengkung, dia harus dipanasin. Prosesnya nggak enak dipanasin. Ya, teman-teman mau diet, ya harus tahan makan. Tahan makan itu juga prosesnya nggak enak. Ya, teman-teman. Jadi setiap hal yang mau Anda lakukan untuk menuju perubahan itu pasti akan ada proses-proses yang nggak enak, teman-teman. Tapi yang mau nggak mau itu harus kita jalani, kita ikutin. Nah, untuk mengatasi ketakutan dan keraguan, yang pertama pasti edukasi dan persiapan. Ya, pelajari dengan seksama produk yang ditradingkan. Faktor-faktornya apa yang mempengaruhi. Ya, teman-teman. Pengetahuan yang lebih dalam mengurangi ketidakpastian dan memberikan keyakinan dalam pengambilan keputusan. Oke. Misalkan kita lagi naik gunung, teman-teman. Ini pertama kali saya naik gunung, misalkan. Saya pasti akan banyak ngeluh di tengah jalan. Aduh, kok nggak sampai-sampai. Aduh, kok mulai capek. Aduh, kok banyak nyamuk. Aduh, kok jalannya bikin saya kepleset. Kan begitu, teman-teman. Ya. Tapi saat kita sudah teredukasi dengan baik, ya memang medannya seperti itu. Dan kita akan lebih prepare lagi saat kita akan naik gunung kedua kali ya. Ya. Jadi memang edukasi itu sangat penting. Teman-teman coba, selain edukasi Anda juga tahu latar belakangnya Anda sendiri. Kembali lagi ke self-talk. Beberapa bulan lalu saya pernah bikin webinar tentang berbicara pada diri sendiri, self-talk ya, tentang trading. Ya. Pengetahuan yang lebih dalam mengurangi ketidakpastian. Pertama naik gunung, jalurnya mana masih tersesat. Kedua naik gunung sudah mulai hafal. Ya. Ketiga naik gunung sudah mengerti. Ya, ke-10 naik gunung, gunungnya yang sama, Anda sudah ngelotok jalannya. Ya, pertama belajar mapping, salah-salah. Makin sering belajar, makin mengerti, makin gampang mappingnya. Chef, seorang chef bisa motong paprika setipis sutra, setipis kertas, itu karena apa, teman-teman? Kebiasaan.
Ya, pengrajin, pelukis, kenapa bisa bikin lukisan, bisa bikin patung seperti segitu detailnya? Karena apa? Karena latihan, ya, edukasi. Karena mereka terus-menerus melakukan hal itu, konsisten. Jadi edukasi itu saat Anda asah diri Anda terus-menerus, ya Anda akan tetap tajam. Ya, saat Anda asah terus, Anda akan tetap tajam. Banyak-banyak baca, teman-teman. Nah, lalu ke poin kedua. Mengatasi ketakutan dan keraguan dalam trading, Anda harus punya rencana trading yang sudah diuji. Titik intinya di mana? Jurnal, teman-teman. Ini jurnal titik intinya. Ya, kalau belum bisa konsisten di jurnal, dipaksa. Nggak ada jalan lain. Saya minta teman saya, Pak, yang bikin jurnal. Yang pintar bukan Anda, temannya Anda nanti yang pintar. Ya, karena jujur dunia trading ini ya individu, individu, lebih kepada individu per individu. Kecuali Anda sudah punya tim trading, Anda punya tujuan masing-masing, sama-sama sudah expert, gabung jadi satu, itu mungkin sudah ada tugasnya masing-masing. Tapi kalau sekarang dalam pengembangan diri ini individual. Ya, membuat rencana trading yang telah diuji, memiliki batasan risiko yang jelas. Ya teman-teman, ini yang cukup penting. Ya, saat Anda tahu rencana trading ini biasanya berhasil, Anda akan yakin masuk di setup seperti itu. Oh, kalau ada QM yang modelnya seperti ini, continuous, dan breaknya false, saya akan masuk. Biasanya targetnya ke bawah, bisa 1:5, 1:4. Anda yakin entry-nya dan Anda yakin TP-nya. Ya, ada dua keyakinan yang dibangun. Yakin untuk entry dan yakin untuk TP juga. Karena kebiasaan dari setup tersebut membuahkan risk reward yang cukup bagus. Ya teman-teman. Jadi trading jurnal bukan hanya membuat Anda yakin, tapi benar-benar Anda jadi lebih terstruktur. Lalu mengatasi keraguan dalam trading lagi ya teman-teman. Kembali lagi ke manajemen risiko. Seperti tadi saya bahas, $1.000 jangan diresikokan semua. Anda nggak siap biasanya. Resikokan sebagian. Jangan sampai timbul emosional. Ya, dalam trading Anda jangan sampai timbul emosionalnya ada. Yang kita kejar adalah stabil. Saat Anda kena TP Anda biasa saja, SL biasa saja. Itu titik akhirnya Anda di sana. Fokus pada proses bukan hasil. Ya, ini yang saya bilang, satu perdagangan tunggal bukan menentu kesuksesan jangka panjang. Jangan langsung drop kalau kena SL. Jangan terlalu bahagia juga kalau kena TP. Belum tentu awal bulan Anda TP 1:5, teman-teman. Ke belakangnya itu Anda bakal TP terus. Bisa aja Anda kena SL 5 kali. Profitnya tadi hilang. Sangat bisa. Ya. Jadi satu perdagangan tunggal bukan penentu kesuksesan jangka panjang. Bikin biasa saja. Nah ini, tetap tenang dalam tekanan. Ini mungkin dulu sering saya lakukan, teman-teman. Kalau lagi floating zaman dulu, belum kenal metode, ini jadi seorang yang sering meditasi. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Berharap market berbalik. Ya teman-teman. Sekarang sudah nggak begini. Tapi saat Anda sering meditasi ini cukup baik buat Anda sendiri. Ya. Lalu
Mengatasi ketakutan dan keraguan, Anda bisa di akun Sen. Ya, tujuannya apa? Tanpa resiko uang besar. Membantu membangun keyakinan sebelum terjun ke pasar dengan modal sebenarnya. Saya selalu bilang ke teman-teman yang ikut kelas, sebelum masuk ke akun real standar, Anda pakai akun Sen dulu. Deposit berapa? $10 boleh, $50 boleh. Akun Sen Anda berkembang, baru Anda pindah ke akun standar. Kenapa begitu? Kalau teman-teman di sini, misalkan Anda trading akun Sen $50, ya, $50 itu habis teman-teman. Lalu Anda pindah ke akun standar, deposit $100. Apakah jaminan $100 di akun standar itu Anda bisa berkembang? Dengan alasan ini real akun Pak, real akun, real uang yang sebenarnya, jadi saya lebih serius. Kira-kira gimana teman-teman? $100 yang di akun standar kira-kira bagaimana? Apakah uang itu akan berkembang? Atau uang itu akan hilang lagi teman-teman? Ya, kalau saya bilang saat Sen akun Anda nggak berkembang, Anda pindah ke akun standar jaminan juga akan begitu teman-teman. Ya, jadi jangan move dulu ke akun yang standar sebelum Sen Anda berkembang dengan baik. Oke, saya nggak membatasi diri Anda, cuman itu menjadi perjalanan saya dari 8 tahun lalu. Saya melihat banyak trader yang naik turun, ya. Dari proses belajarnya sampai dia bisa survive, dari proses belajarnya sampai dia menyerah, berhenti, tahu-tahu muncul lagi, pengen belajar lagi, ya. Dari dulu 8 tahun yang lalu, kalau desain nggak berkembang, pindah standar itu berkembang itu nggak mungkin. Ya, nggak ada. Seperti itu nggak ada. Tapi kalau Sen berkembang, standar kemungkinan besar bisa berkembang. Ya teman-teman. Bukan lalu saya menyarankan Anda, trading desain aja. Enggak juga. Itu uang-uang Anda silakan. Tapi ini saran dari saya. Kira-kira pembicaraan saya tentang akun Sen ini masuk akal nggak teman-teman? Atau saya terlalu mengada-ada? Masuk akal, Pak. Masuk akal ya Mas? Ya, siap Pak Frans. Buat melatih mental juga. Setuju. Jadi saat Anda di akun Sen itu nggak berkembang teman-teman. Anda, udahlah Pak, pindah ke akun standar lah Pak. Marketing broker mungkin. Saya yakin teman-teman, itu malah ludes. Ya, saya yakin. Ya. Jadi dengan metode yang baku dan disiplin profit konsisten pasti bisa kita capai. Sebenarnya bukan lalu pasti ya Pak ya. Bukan pasti, tapi kita lebih mendekat ke arah konsistensi itu tadi. Karena saya nggak berani bilang itu pasti. Karena orang punya perjalanan dan latar belakang masing-masing. Kadang-kadang saat sudah konsisten, mentalnya pun belum bisa terbentuk sama. Dari segi persepsi subjektif, pandangan itu kadang-kadang berbeda, Pak. Jadi, yang penting kita mendekat ke arah konsistensi, kita nggak bisa bicara pasti, tapi prosesnya kita ke arah sana. Siap, Pak Tovan. Ya, jadi teman-teman, kalau bisa Anda pakai akun Sen dulu. Yang masih belajar, yang sudah expert.
saya kecualikan. Ya, evaluasi pasca perdagangan. Ini jurnal lagi, teman-teman. Ya, tinjau setiap perdagangan dengan objektif. Apakah Anda telah mengikuti rencana? Apa yang bisa dipelajari dari hasilnya? Kalau profit, ya sudah, dilihat kenapa kok profit. Kalau rugi, dilihat kenapa kok rugi. Jangan asal before, asal after. Ya teman-teman. Takutnya kalau asal before after, Anda nggak mendalami plan itu, kadang-kadang teman-teman nggak bisa dalam mengerti marketnya. Ya, kalau saya sendiri melihat market dulu, atau dulu 8 tahun lalu ya teman-teman, saya masih hafal harga itu sekarang ada di mana, saya hafal. Tapi kalau sekarang ini saya nggak hafal harga ada di mana, saya nggak hafal. Tapi yang saya ngerti adalah gerakan marketnya itu seperti apa, daily-nya seperti apa, 4-nya seperti apa, nggak satunya seperti apa, saya malah lebih hafal. Karena kalau zaman dulu hafalnya harga karena apa? Karena ke floating teman-teman. Oh saya punya floating di harga 1.800 nih. Harga sekarang berapa nih? Harga berapa nih? Jadi harus pantau harga terus. Kalau sekarang saya pantau pergerakannya, bukan harganya. Oke. Pelajaran untuk masa depan ini dalam arti pengalaman ini sebagai pelajaran. Bagaimana Anda bisa lebih baik mengelola situasi serupa di masa depan. Ya, Anda dapat situasi A, Anda dapat situasi B, C, D, sampai Z. Sudah pernah terjadi semua. Berarti nanti kalau terjadi lagi sudah nggak kaget. Oh, di sini ternyata ada patung ya Pak. Oh, di sini sekarang dibangun gedung ya Pak. Nggak kayak gitu lagi teman-teman. Ya, karena Anda sudah tahu. Di situ ada ini, di situ ada itu. Anda nggak gumunan lagi kalau bahasa Jawanya. Ya, Anda dapat mengatasi ketakutan dan keraguan yang mungkin muncul saat menghadapi ketidakpastian pasar. Ya teman-teman. Keyakinan yang dibangun melalui ini tadi, persiapan dan edukasi, manajemen risiko yang baik, dan fokus pada proses yang akan membantu Anda tetap tenang ya dalam ambil keputusan. Keputusannya bagaimana? Lebih terinformasi dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Ya teman-teman. Ini semua kita bicara teori ya teman-teman. Yang terpenting sebenarnya yang di atas tadi. Belajar dari pengalaman dan kesalahan trading adalah pendekatan yang sangat berharga dalam membangun keyakinan dan keterampilan trading dari waktu ke waktu. Ya, ya teman-teman. Jadi tiap hari Anda mapping, Anda transaksi, Anda kena profit, Anda kena loss, itu makin banyak hal yang menumpuk di diri Anda. Terutama pengetahuan, Anda akan makin tahu. Ya, mengembangkan wawasan yang lebih dalam tentang pasar dan strategi Anda. Dan ini adalah yang saya bilang jam terbang, teman-teman. Metode saya beli bisa, saya mau beli SMG bisa. Oke, saya beli metodenya, saya tolong dipelajari, oke, belajar. Tapi Anda nggak bisa, saya pun nggak bisa beli jam terbang orang itu. Ya, Anda bisa beli teori-teorinya, Anda nggak bisa beli pengalamannya. Ya teman-teman, pengalaman itu yang harus Anda bangun sendiri dari diri Anda sendiri. Oke, jadi kalau ada orang saya mau menerapkan semua konsep seperti Pak Megan persis, saya bilang bullshit. Nggak mungkin.
Kita punya pandangan yang berbeda, kita punya latar belakang yang berbeda, kita punya posisi yang berbeda, kita punya modal yang berbeda, bukan mendiskreditkan, enggak. Tapi pengalaman yang saya dapat dan Anda dapat nanti dari pasar itu beda lagi, teman-teman. Ya, jadi bangun secara individu. Oke? Setiap hasil trading, baik keuntungan atau kerugian, mengandung pelajaran berharga. Ya, terbuka terhadap pembelajaran membantu Anda berkembang sebagai trader. Tidak pernah ada ya batasan dalam hal belajar. Cuman kalau bisa belajarnya yang linear ya teman-teman. Yang menjadi satu konsep pemikiran. Jangan Anda belajar indikator lalu Anda campur dengan materi yang tanpa menggunakan indikator. Itu akan crash nanti. Ya, belajar yang linear, satu garis lah. Ya, tinjau perdagangan Anda secara teratur atau trading Anda secara teratur. Ya, dengan berjalan baik, di mana Anda dapat meningkatkan kinerja Anda. Oke, teman-teman. Tinjau perdagangan secara teratur, adakah yang berjalan baik atau berjalan yang tidak baik dalam arti SL atau TP, dan di mana Anda dapat meningkatkan kinerja Anda. Kalau saya pribadi begini, teman-teman. Sebenarnya siapa sih orang yang nggak pengen punya RR panjang, kali lebar, kali tinggi? Semua orang pengen, satu kali trade bisa 1/7. Satu kali trade bisa 1/13. Itu siapa yang nggak pengen? Pengen semua. Ya teman-teman. Tapi setelah saya evaluasi, saya dapat satu titik yang paling safety, yaitu 1/2. Di mana 1/2 itu saya bisa geser SL plus atau buang posisi saya sebagian dan sebagiannya itu saya tahan sampai ke tujuan saya. Ya teman-teman. Dari situlah saya bisa mengerti. Oh ternyata 1/2 itu kalau saya bilang itu angka yang sebenarnya magic sih teman-teman ya. Kebanyakan kesentuh dulu. Kalau ternyata dia mau benar-benar balik arah lagi, ambil SL kita, kebanyakan 1/2 itu kesentuh dulu teman-teman. Ya, apalagi Anda menerapkan decision point dalam tradingnya Anda. Di batch 16 atau 15 saya pernah bilang bahwa 1/2 itu buat saya magic. Ya, biasanya level itu kesentuh dulu baru harga balik. Nah, self talk, kita bicara jujur pada diri sendiri tentang kesalahan yang Anda buat dalam trading. Ya, teman-teman. Kenapa tidak 1/3? 1/2 paling aman, Pak, buat saya sendiri. Dan saya nggak perlu win rate yang tinggi sih, Pak. Cukup 50% aja sudah cukup baik. Nah, sedangkan 1/3 di 50% itu agak susah saya kejar. 1/3 untuk win rate 50% itu cukup susah saya kejar. Jadi saya putuskan untuk ambil 1/2. Siapa, Tovan? Ya, teman-teman, di sini ada kata-kata jujur pada sendiri tentang kesalahan yang Anda buat dalam trading. Mungkin itu keputusan yang impulsif, kelalaian dalam analisis atau kesalahan manajemen risiko. Dan teman-teman ini harus bisa jujur pada diri sendiri. Oh, kesalahan saya tadi ini. Lot saya bikin 10 kali lipat dari biasanya. Jadinya saya MC. Ya. Oh, tadi saya memaksakan. Ternyata waktu harga turun, ini nyentuh di demand. Yang harusnya waktu naik saya nggak boleh sell. Ya, teman-teman. Meskipun ini sering terulang kesalahannya, nggak apa-apa. Diingat-ingat terus, teman-teman. Ditulis kalau perlu.
Nanti lama-lama akan benar-benar ke-trigger sendiri, teman-teman. Ya, terburu-buru entry. Nah, di situ Mas sudah jujur pada diri sendiri. Terburu-buru entry. Kalau terburu-buru mau ke kamar mandi, is okay, Mas. Ya, tapi kalau terburu-buru entry, saya minta tolong. Anda itu nggak dikejar market. Ya, teman-teman. Anda dikasih peluang 24 jam dalam 5 hari kerja oleh market. Ya, nggak usah keburu-buru. Setiap saat ada peluang. Pengen trading Sabtu Minggu ada kripto, ada indeks sintetis. Ya, tapi saya nggak saran Anda trading di sana. Pergerakannya ngeri. Ngapain terburu-buru, teman-teman? Oke, konfirmasi. Catat lagi berarti, Mas. Ada dua hal. Terburu-buru dan lupa konfirmasi. Tulis, taruh di, Anda tahu kertas warna-warni ada tempelan itu ya, teman-teman. Yang ada lemnya langsung itu taruh di layar PC Anda atau layar laptop Anda saat Anda trading, saat Anda mapping. Jadi Anda secara nggak langsung sudah tahu permasalahan diri Anda di mana dan Anda punya solusinya langsung di depan Anda. Ya, oke. Nah ini terlalu yakin. Sebenarnya terlalu yakin itu gini, Mas. Terlalu yakin itu bisa diidentifikasi begini. Karena Anda sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi ya sudah, jalan aja. Karena saya yakin kok, sudah biasa kok. Ya, sama begini. Saya habis TP 1/20, saya euforia. Wah, ini saya masuk lagi, berarti saya yakin ini profit lagi. Itu hal yang berbeda ya, teman-teman. Yakin karena terbiasa dan yakin karena euforia. Mas harus bisa mengidentifikasi yakinnya itu karena apa. Karena euforia atau karena sudah terbiasa. Berarti kalau Anda kena yakinnya itu karena euforia, berarti ya itu tadi, Anda terbawa suasana. Ya, Anda terbawa suasana. Anda bisa chinlock nanti kalau terbawa suasana, teman-teman. Jadi Anda harus bisa yakin, jujur ke diri Anda, saya terlalu yakin. Tapi yakinnya itu kenapa? Yakin karena terbiasa atau yakin karena euforia? Karena itu berbeda, teman-teman. Sangat-sangat berbeda. Ya. Nah, itu nanti kan kita selesaikan di kelas, Mas Anto. Nanti kita akan gambarkan secara lebih gamblang. Oke, Mas. Yang penting tugasnya diselesaikan dulu. Ya. Lalu, poin kesekian, alihkan pandangan Anda dari saya melakukan kesalahan menjadi apa yang saya dapat pelajari dari hal ini. Ya. Jadi jangan jangan hopeless karena Anda salah. Tapi bangkitlah dari kesalahan itu tentang, oh, saya salah karena ini. Oh, saya salah karena ini. Saya akan hindari itu. Ya, teman-teman. Misalkan si gold ya. Oh, bentar, teman-teman. Si gold kemarin ya, teman-teman. Mungkin teman-teman tahu ya di weekly analysis di sini saya punya demand QM. Tapi sudah saya sampaikan di grup bahwa saya tunggu reaksi. Kalau saya entry di sini ini SL ya, teman-teman. Kalau misalkan saya ternyata benar-benar entry di sini tanpa menunggu sebuah reaksi, berarti kan saya sudah menyalahi rules saya sendiri, teman-teman. Saya menyalahi rules yang saya punya, ya.
Nah, itu jadikan itu sebuah masukan buat diri Anda. Jangan tenggelam dalam kesalahan di sini. Aduh, bodohku, goblokku, gitu misalkan. Lalu nggak bisa tidur karena Anda kena SL. Jangan, ambil aja. Oke, berarti memang saya salah. Berarti harus saya benerin apa, teman-teman? Reaksi. Ya, reaksi harus benar-benar diperhatikan. Buat itu jadi sebuah masukan untuk diri Anda sendiri. Ya, apa yang saya dapat dari pelajaran hari ini, ya, misalkan begitu, adalah konfirmasi atau reaksi dalam sebuah demand atau supply. Catat lagi, ya teman-teman. Kalau perlu tulisan kesalahan Anda itu tulis, tempelin di tempat yang Anda bisa lihat kalau Anda mau mapping. Ya, biar tujuannya kita bisa memperbaiki diri kita. Siap, Mas Cesar. Aman, ya. Belajar dari pengalaman dalam kesalahan dari trading membantu mengatasi emosi negatif yang dapat timbul akibat kerugian. Itu tadi teman-teman, hopeless tadi. Ya, sudah terbiasa, sudah stabil, Anda nggak hopeless. Emosi Anda sudah nggak negatif lagi. Ya, setiap kali Anda menerapkan pelajaran yang dipelajari dan melihat perbaikan dalam hasil, ya teman-teman, ini secara bertahap membangun keyakinan diri Anda dalam kemampuan trading. Ya, jadi hal-hal yang Anda dapat dalam tiap transaksi Anda itu akan numpuk, teman-teman. Harapannya jangan jadikan itu sebuah trauma, tapi jadikan itu sebagai materi-materi yang membuat Anda bisa lebih tinggi jam terbangnya, lebih panjang jam terbangnya. Ya, nah, pelajaran dari materi yang saya sampaikan ya teman-teman. Pentingnya disiplin dalam mengikuti rencana trading dan tidak membiarkan emosi mengambil alih. Jujur ini nggak gampang. Ya, ini nggak gampang. Ya, saya harap teman-teman menyadari bahwa keserakahan dan ketakutan dapat mengganggu kemampuan dalam mengambil keputusan yang rasional. Betul itu paling susah, Mas. Ya karena apa? Itu diri kita sendiri nempel. Otak dan perasaan kita tuh nempel, teman-teman. Nggak tahu tempatnya perasaan di mana, tapi itu kan nempel ya, teman-teman. Jadi satu ya. Ya kalau itu musuh kelihatan di depan. Kita lawan dia, siapa yang kita lawan kelihatan. Yang kita pukul siapa, yang kita tendang siapa, kelihatan teman-teman. Nah kalau ini diri sendiri, masa kita mau pukul diri sendiri? Susah ya, susah betul teman-teman. Nah, digablok sendiri sakit sendiri ya mas ya. Ya, pendekatan yang lebih disiplin dalam pengambilan keputusan. Ya, juga menetapkan aturan yang lebih ketat untuk masuk dan keluar pasar. Ya, hasilnya trader ini melihat perbaikan dalam hasil trading mereka, mulai percaya diri dalam kemampuan mereka untuk mengelola perdagangan dan emosi. Sekali lagi yang dikelola bukan hanya uang, yang dikelola bukan hanya tradingnya Anda, tapi emosi Anda itu cukup penting untuk Anda kelola. Jangan meledak-ledak, teman-teman. Ya, Anda tidak hanya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam trading, tetapi juga membangun keyakinan diri yang lebih kuat karena Anda tahu setiap tindakan adalah bagian dari perjalanan belajar menuju kesuksesan. Ya, teman-teman. Setiap kali Anda menerapkan pelajaran yang dipelajari dan melihat perbaikan dalam hasil, ini adalah tahap membangun keyakinan diri Anda dalam kemampuan trading. Jadi saya punya kata-kata belajar. Setelah Anda belajar itu berarti Anda akan berkembang.
Setelah Anda berkembang, ya teman-teman, ya, barulah Anda akan stabil, teman-teman. Jadi kalau saya buat sebagai contoh, ini seperti kemarin sempat saya sampaikan di kelas. 3 tingkatan aja, ya teman-teman. Tingkatan pertama Anda mesti belajar, ya. Tingkatan kedua di sini Anda menjadi berkembang, oke. Lalu tingkatan terakhir Anda di sini akan stabil. Stabil itu lebih secara emosinya tadi. Emosi Anda stabil, Anda nggak gampang hopeless, Anda nggak euforia kalau Anda kena TP, hore, hore, sampai lari-lari begitu, jangan teman-teman. Biasa saja, ya. Karena saat Anda TP, belum tentu besok TP lagi. Oke teman-teman. Jadi yang Anda tuju, ya ini, stabil teman-teman. Dalam perjalanan ini isinya apa sih teman-teman? Di sini ada stop loss, ya. Di sini ada taking profit, ya. Mungkin ada di sini adalah margin call, ya. Ada di sini apa? SL plus, ya. Mungkin ada teman-teman yang pernah dibohongi broker slippage, ya. Ada lagi teman-teman kena spread melar, oke. Ya teman-teman. Setelah kena spread melar, pernah nggak sih leverage jadi menciut? Ada yang pernah kena teman-teman? Tadinya Anda pakai leverage 2000, 1 banding 2000, tahu-tahu jadi 1 banding 100. Alhasil apa? MC. Pernah? Banyak, Pak. Mungkin semua yang ada di peserta 23 pernah. Pernah kena leverage menciut ya. Lalu apa Iya. lagi teman-teman? Hal-hal yang nggak enak lagi mas saat trading. Stop out. Stop out masih sama, margin call ya, atau stop out ya. Lalu Tiba-tiba open posisi close otomatis. open posisi Close close otomatis. otomatis. Kenapa ini Pak sebabnya? Margin habis. Enggak. Itu masih saldo masih ada, tapi close posisi hilang. Kata dari CS-nya itu ada apa? Pembaruan sistem bilangnya Aduh, gitu. aduh, 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 aduh. Kacau ya Pak. Kacau, kacau kalau itu kacau. Kacau. Tinggalin aja Pak broker kayak gitu Pak. Ya. Stop loss, taking profit, margin call, asal plus, slippage, spread lebar, leverage jadi menciut, open posisi, close posisi otomatis. Di sini ada dibohongi oknum, ya. Lalu trading FOMO, harga naik ikut buy, harga turun ikut turun. Trading news, ya. Hal-hal ini semua teman-teman itu pondasinya kita sebenarnya untuk mencapai kestabilan ini teman-teman. Bisa dimengerti ya gambaran yang saya berikan ya.
ya. Jadi hal ini yang Anda alami setiap saatnya ini saat trading, ya teman-teman. Itu jadi hal yang nanti akan membangun diri Anda. Martingale, ini kan nih mantan pemain ini sepertinya. Martingale, lalu robot trading, ya teman-teman. Apa saya pernah banyak pengalaman terburuk dalam hidup saya 2018 di scam broker, ya. Nah, hal ini teman-teman, ini kan menjadi sebuah pengalaman yang membuat kita belajar dari pengalaman-pengalaman ini, ya. Taking profit, stop loss, dibohongi oknum, margin call, stop out, trading FOMO, trading news, SL plus, slippage, spread melar, ya, leverage menciut, di scam broker, open posisi kok close otomatis. Nah, ini kan lucu banget. Martingale, ya, robot trading. Ada lagi yang membangun kita. Saya pernah juga 2019 teman-teman trading ya, $1.000. Saya open posisi sudah saya SL plus pound sterling. COVID kan dia pound sterling crash ya ke bawah ya teman-teman. Itu saya bisa stop out loh teman-teman. Jadi SL saya itu dilewati sama harga. Ya, itu dilewati sama harga bener-bener lewat dari SL saya, SL plus saya, dan MC $1.000 waktu itu. Jadi apa ya, pengalaman-pengalaman ini yang bisa bangun kita jadi lebih dewasa, ya teman-teman. Broker santen, harga hantu, ya. Ini teman-teman, hal-hal yang kita dapatkan dalam tiap trading ini akan membantu kita untuk kita sampai ke level stabil, teman-teman. Ya, untuk sampai kita ke level yang mana namanya stabil. Ya, kalau kita sudah stabil, berarti kita sudah pernah dibohongi oknum, sudah pernah trading FOMO, sudah pernah trading news, pernah dicurangi broker mungkin, pernah martingale, pernah kena slippage, ya. Nah, kita bahas satu persatu. Saat di scam broker 2018 saya jadi ngerti. Saya sekarang harus pakai broker yang seperti apa, ya. Referensi broker lokal yang bagus, Bapak bisa chat admin nanti, Pak. Ya, nanti akan direferensikan. Oke, saya kasih nomornya 087731366364. Ya. Jadi dari 2018 saya jadi mengerti cara memilih broker yang bagus. Ya, teman-teman. Lalu leverage menciut. Nah, ini permasalahan ada di broker lagi. Ya. Leverage ini ada permasalahan di broker lagi. Berarti kalau leverage-nya bisa membesar mengecil, saya jujur teman-teman, saya ada akun yang 1:30 leverage-nya. Dan saat leverage itu makin kecil, itu makin nyaman buat trading sebenarnya. Karena Anda nggak bisa overload. Anda nggak bisa open load seenak Anda sendiri. Ya, itu sebenarnya buat Anda lebih aman. Cuma depositnya agak tinggi di sana. Ya teman-teman. Oke. Dari permasalahan pertama ke permasalahan kedua sudah tahu solusinya. Lalu open posisi close otomatis ini dari brokernya berarti. Hindari broker yang kayak gitu lagi. Spread melar ini hal yang biasa. Biasanya waktu news.
Karena saya tahu spread itu melar waktu news, berarti saya membuat diri saya pergi atau menghindari trading news. Kita lebih dewasa. Kita lebih bisa menyikapi hal itu. Ya teman-teman. Lalu slippage di tentang slippage itu tadi, itu ada permasalahan dari news dan broker. Ya, waktu news besar, biasanya slippage juga akan besar, lompatnya tinggi. Anda pasang harga 10 bisa dapat 20, ya, atau 40, 50 bahkan mungkin. Biasanya kalau slippage itu kan begini teman-teman. Pedagang ke broker itu kan pakai internet ya dia. Biasanya slippage kalau tinggi sebabnya adalah biasanya brokernya itu servernya kurang bagus. Server brokernya kurang bagus. Jadi data yang masuk sepersekian detik itu nggak masuk dengan baik. Ya, dari sini Anda jadi tahu, oh cara memilih broker yang baik. Martingale Anda tahu di martingale model gimana pun, kalau Anda ngelawan tren ya Anda akan habis. Karena Anda tahu seperti itu ya sudah, berarti Anda bisa menghindari martingale. Anda pakai SL, pakai TP, pakai risk reward ratio lebih baik. Robot trading kena scam, Anda berarti besok-besok lagi kalau ditawari, Anda bisa menghindari. SL plus hal yang biasa. Margin call stop out. Kalau Anda sudah setahun di dunia forex dan masih margin call stop out, Anda berarti harus belajar money management lagi. Ya. Kecuali memang Anda pakai cash management, beda lagi. Ya teman-teman. Taking profit biasa, stop loss biasa. Trading news hindari nggak? Kalau saya memilih saya hindari. Trading FOMO tidak saya lakukan. Karena saya tahu, sekarang ini saya tahu kalau harga sudah naik-naik dia pasti koreksi. Kalau harga sudah turun-turun, pasti ada koreksi lagi. Jadi saya nggak akan FOMO saat harga naik tinggi atau turun dalam. Saya akan tunggu yang namanya pullback atau koreksi. Ya teman-teman. Dibohongi oknum. Ini serba-serbi trading ya teman-teman. Berarti besok-besok lagi saya nggak akan percaya lagi kalau ada orang yang bercerita sesuatu tentang trading. Oke. Ya teman-teman. Pak, yang trading berlayar-layar itu bagaimana? Kalau saya sendiri karena saya nggak pakai cash management, saya nggak melakukan itu sih mas. Ya. Dan kalau dia berlayar-layar tanpa stop loss, sebaiknya jangan diikuti. Karena suatu saat market itu bisa saja tidak kembali. Ya. Market itu bisa saja tidak kembali. Jadi saya saran kalau berlayar-layar sih, oke, sementara Anda hitung resiko Anda dan Anda hitung kemungkinan yang terburuknya. Jadi kita harus hitung sendiri lagi, Mas. Serba-serbi trading yang mendewasakan trader, ya. Teman-teman. Jadi dengan kita punya pengalaman-pengalaman buruk seperti Anda lah, teman-teman. Anda mungkin seorang pengusaha, ya. Mungkin Anda ekspor impor suatu barang, ya. Anda pernah ditipu, tagihannya nggak dibayar, Anda pernah kirim, ternyata nyangkut tentang perizinan atau bagaimana. Itu kan akan menjadi pelajaran buat Anda. Membuat Anda semakin tajam. Membuat Anda jadi lebih berkembang. Yang akhirnya Anda stabil. Dan Anda sudah tahu, oh nanti kalau ketemu dengan customer seperti ini, ya saya harus begini. Saya kalau ketemu dengan customer seperti ini, saya harus begini. Ya, sama juga dengan trading. Customer kita adalah market.
Kita akan lihat sifatnya si customer ini cocok gak untuk kita ambil. Gak cocok kita tinggalin. Cocok ya kita keep. Ya teman-teman. Sudah satu setengah jam ya Mas ya. Gak kerasa ya saya ngoceh terus ya. Teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf. Karena kan begini. Harusnya sesi kedua tadi saya bilang bahwa kita akan ada Q&A. Tetapi jujur saja teman-teman, kemarin setelah saya kasih flyer webinar, anak saya yang ketiga itu sakit tipes dan harus dirawat. Dan sekarang ini sedang ada di Rumah Sakit Hermina. Mungkin saya mau izin untuk cepat selesaikan webinar. Ya, saya mau ke sana, mau nungguin gantian nungguin. Saya tetap merasa harus menjalankan webinar ini karena ya saya sudah janji sama teman-teman, ya harus saya tepati. Ya, masa sudah ngomong mau ditelan lagi? Kan enggak teman-teman ya. Oke, siap kalau begitu. Thank you teman-teman ya. 23 orang hadir di sini. Ya, nanti video ini akan saya upload di YouTube besok. Besok akan saya upload. Lalu nanti materi PDF-nya akan saya share juga ke channel Telegram. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Selamat istirahat dan semoga yang Anda kerjakan dilancarkan besok. Amin. Thank Amin. you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu dan God bless. Selamat malam.